Salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, kalau saya jalan-jalan nggak nampak lah video saya ini Pak. Ini kan, sini sabar ini kan, ke sini sabar ini. Nah, apa salawat kita nak? Allahumma ibu-ibu ini sering jalan-jalan dengan saya. Bisa Bu 5.000 Bu. Kok Allahumma salli ala Muhammad wa ala sebelah sini lebih ceria ya Bu ya. Bapak-bapak agak ketat sedikit ya wajahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kan gerak-gerak ini Bu, operator. Ini siaran langsung Pak? Enggak. Oh enggak, video. Oh iya, kasihan juga ya. Saya di situ aja gitu Bu ya. Tapi saya suka jalan-jalan biar supaya interaksinya hidup seperti itu. Iya. Masa kalah kita sama konser ya kan Bu? Udah jauh-jauh dari mana tadi Ekonopan ya Bu ya? Di mana itu Bu? Jauh itu Bu ya? Masya Allah. Takbir. Takbir. Tolong dulu anak saya. Emaknya kemana nih? Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita nikmat yang berlimpah. Amin. Pulang dari pengajian maulid ini nanti mudah-mudahan doa banyak diijabah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah. Kenceng banget ya. Pulang-pulang rezeki melimpah. Bisa beli mobil mewah. Bisa beli sawah. Ini bapak mau apa Pak? Biar saya doakan sekarang. Nama Bapak? Istri nambah. Istri nambah. Jangan ya dek ya, jangan. WK. Masya Allah. Maksud Bapak itu jangan di sini membilangnya Bu, nanti di sono di luaran. Hormat saya kepada banyak tadi yang saya hormati ini. Yang pertama mungkin Bapak dari kepemerintahan desa, Bapak kepala desa atau yang mewakilinya. Istri ikut Pak? Oh ya, Masya Allah, Ustaz aja istrinya ikut. Iya kan? Ini bapak-bapak harus absen yang bawa istri. Nanti bisa dapat bantuan langsung ya. Iya. Kemudian Bapak kepala dusun ada Pak? RT RW Kepling udah dapat bansos Pak belum? Belum. Iya.
Soalnya tadi panitia menyinggung nama saya mirip tadi dengan ibu. Iya, Ramadona. Cuman bedanya ini laki-laki. Kalau ibu itu perempuan. Tapi yang jelasnya saya bukan Bapak Bupati. Iya, seperti itu. Hormat yang sama kepada Badan Kenajiran Masjid Babu Salam. Kalau diterjemahkan ini artinya pintu keselamatan. Walaupun kata Bapak Wahab tadi, kan Ustadz kita, hati-hati Ustadz. Yang takutan Ustadz ini kami menyasar. Apalagi musim-musim penghujan. Ada satu titik di sana yang agak sedikit rawan. Ya kan? Oh, driver kita handal Pak. Iya, lintas Sumatera, ya kan? Jadi mudah-mudahan baliknya tidak ambruk maksudnya, ya kan? Nanti bisa masuk, pulang nggak bisa pula saya kan? Nginap saya di sini. Ribut nanti panitia, makanan tambah lagi. Ayam kampung, Masya Allah, luar biasa. Arsik ikan mas, mantap, mantap. Cuman kurang satu aja tadi, saya tidak bawa rantang dari sini. Oh, panitia menyediakan rantang. Iya. Karena Bapak Abdul Wahab sesuai namanya, Maha Pemberi. Wahab itu pemberi, Bu. Semua diberikannya, jiwa, raga, tenda ini pun Ustaz bawa. Kami bawa ke Kenopan ini nanti, Masya Allah. Takbir. Iya, biar jangan ngantuk ya kan, Bu. Iya. Kemudian para hadirin wal hadirat, para ulama-ulama, ya, alim ulama, cerdik pandai, kiai-kiai, baik yang ada di ini VIP nih Pak. Nah ini VIP nih, ya kan? Ada yang agak di luar sedikit, tiket reguler nggak dapat ini, ya kan? Ada yang paling luar biasa yang di belakang sana tuh, wow, Masya Allah. Karena konsepnya Bu, ya kan, kun aliman kata Nabi. Kalau bisa kamu jadi orang alim yang mengajarkan, tidak bisa. Au muta'alliman, maka dia belajar. Tak mau dia belajar, au sami'an, harusnya paling tidak dia mendengar. Masya Allah, mudah-mudahan yang di belakang-belakang sana, awas dipan saudaraku. Itu mendapatkan hidayah juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama pahalanya dengan yang reguler, dengan yang di VIP. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Dari segi-segi penampilan luar biasa. Mana anak kita tadi itu, Bu? Penampilannya tadi luar biasa. Itu anak-anak ibu ya, Bu? Anak-anak bapak juga ya, Pak? Iya. Biasanya kalau memberi tausiah, ini tausiah ini. Kalau biasanya ada juga diundang saya pandangan umum. Kalau pandangan umum, Pak, saya pandang Bapak secara umum, selesai persoalan. Itu namanya pandangan umum. Nah, ini tausiah ini beda-beda tipis dengan tauisi ya kan Pak? Dapat jeda udah pulang lagi ya kan, selesai. Iya. Tausiah ini biasanya sampai jam subuh bisa Pak ya? Saya yang tadi sabu. Masya Allah. Ya kepada panitia juga saya mohon maaf, bapak-bapak yang mengundang makan tadi saya tidak bisa sembari bersama karena posisi tadi memang di kisaran. Nah, di kisaran baru sampai ke Kenopan, baru tembak kita ke Marbau. Jadi yang saya bawa tadi ini kebetulan orang rumah kita. Ini jarang-jarang loh Bapak Ibu Ustadz membawa istrinya ceramah. Ya jarang karena takut ketahuan belangnya. Iya kan? Nanti sampai rumah, oh begitu rupanya Bang Yo. Datang saja sama jamaah, habis. Nah, di belakangnya Pak nanti pas tidur ya kan Pak Bu. Nah, kebetulan sebenarnya kita juga banyak keluarga di kampung Jawa. Saya mengambil mertua dulu dari di sini yang hijrah ke Kenopan. Jadi termasuk keluarga lah saya di sini ya kan Pak Bu. Ya jadi kalau keluarga ya paham-paham sajalah, ya luar biasa, alhamdulillah. Nah baik Bapak Ibu sekalian, sekitar berapa lama Pak? Ini memorinya berapa lama bisa ya Pak? Banyak.
Saya ceramah malam ini. Iya. Main kan? 3 hari setelah pernikahan ayah baginda Nabi, siapa ayah Nabi nak? Hah? Iya, penonton tenang lah, masa ayah Nabi bernama Abdullah. Ibu ini pandai, ibu mengaji kayaknya ya, tampilannya Masya Allah. Nikah dengan ibunda Nabi Amin. 3 hari pernikahan bapak oleh atuknya. Nah, kalau atuk apalah di sini bahasanya, kakek. Iya, kakeknya, kakek Nabi Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Siapa? Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, ini Abdul Wahab. Ini teman saya nih Pak di Perdewan Hakiman Kabupaten Labuan Batu Utara. Kemudian kebetulan beliau ini sangat ahli di dalam seni kaligrafi. Mungkin yang di dalam masjid adalah goresan daripada keindahan kalam dengan ayunan-ayunan huruf sulus, ada diwani jali, ada macam-macam sekali, Masya Allah. Abu, disuruhlah Nabi ini untuk membawa dagangan ke Syam. Iya, ke Syam. Ini sedikit banyak mengkaji kaitannya dengan tema kita, seiring langsung berjalan saja ya Pak modelnya. Jadi sejarah sama membentuk, membangun karakter mulia dalam membentuk generasi yang berakhlak. Ibu masih konsentrasi Bu? Masya Allah. 30 menit lagi selesai kita Bu. Ya, bayangkan Bapak Ibu, 3 hari baru menikah. Kalau kita pula 3 hari menikah disuruh pergi berdagang, membawa dagangan ke Syam, itu jarak tempuhnya 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan. Masya Allahnya sekali, dengan takdir Allah, walaupun 3 hari bulan berikutnya sudah terjadi pembuahan. Ibunda Nabi mengandung. Perjalanan Abdullah tadi, jarak tempuhnya itu lama, sekitar 6 bulan. Terdengarlah kabar bahwa ayahnya Nabi ini sakit. Mendengar kabar kesakitnya ayah Nabi ini, maka dikirimlah utusan. Di mana waktu itu sakitnya belum sampai ke Sam, tapi masih berada di posisi Madinah. Utusan belum nyampe, ayah Nabi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu membuat baginda Nabi menjadi yatim? Ada yang bisa menjawab Pak? Ada ya Pak? Ada. Salah satu jawabannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan baginda Nabi untuk durhaka kepada orang tuanya, terutama ayahnya. Demikian Bapak Ibu. Jadi karena meninggalnya, jadi orang tua dan baginda Nabi itu kan otomatis tidak ada interaksi dalam kehidupan, ya, jadi tidak berdosa. Nah, sakral tuah orang tua ini kadang-kadang kita salah mengartikan dengan seorang ibu, padahal prosesnya sama.
Kalau ibu, ya ayah. Kadang-kadang orang mengambil dalil, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti? Jawabannya, ibumu, 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 bapakmu. Makanya ingin mengambil bakti orang tua, biasanya seorang anak ngasihnya duit kepada ibunya. Ibumu, 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 loh kok nggak dikasih bapakmu? Samanya itu Pak, kalau sudah dikasih kepada emak, nyampe itu ke bapak, harap. Tak sampai itu Pak. Sampai Pak. Kok bisa dilihatnya di amplop? 500.000 dikuranginya. Inilah bang tadi ada di anakmu 100.000 dikasih loh katanya. 400 poltok polisi toba kena razia, habis masuk ke kantong istrinya. Ini dia. Begitu ibu-ibu? Tidak ya? Tidak salah lah. Tidak salah lagi, masya Allah. Apa tadi pengajian dengarmu tadi anakku? Dibilang Ustadz tuh ibumu, 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 bapakmu. Datang bapaknya, coba dulu hitung. Mamamu 1, terus ibumu, ibumu, ibumu. Berarti kuranglah ibumu 2 lagi nak. Karena hadisnya ibumu, 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 bapakmu. Nah itu salah, dikiranya ini hadis poligami. Nah, nanti datang dia bilang sama istrinya boleh beristri 3. Oh salah. Sakralnya harusnya kita berbakti kepada orang tua di zaman Nabi. Bapak Ibu, datang orang tua bertamu ke rumah anaknya, silap dia bapak, dicurinya uang anaknya, dicurinya uang anaknya. Kamera tetap bagus ya posisinya walaupun saya gerak-gerak ya kan, karena ini ada tiang ini jadi harus gini sedikit. Nah, masya Allah. Takbir. Lalu mengadu anak ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku datang ke rumah mengambil dan mencuri uang. Rasulullah prinsipnya kan, kalau orang mencuri Fatimah saja anaknya, kalau mencuri potong tangannya. Panggil ayahnya. Ketika dia memanggil ayahnya, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanyakan nanti kepada orang tuanya itu apa yang tersimpan di dalam hatinya yang tidak terungkapkan oleh lidahnya. Jangan hukum orang tuanya. Datang ini Rasulullah orang tuaku. Bapak benar mengambil uang anak bapak, benar. Kenapa bapak mengambil uang anak bapak? Ungkapkan apa yang gak pernah bapak katakan. Sekaranglah saatnya. Apa dibilang bapak itu? 9 bulan dia di kandungan. Besar dia, aku yang membesarkan. Seluruh daya upayaku demi kehidupan. Kukerjakan apa yang menjadi pekerjaan agar dia tumbuh dan besar. Sesudah dia sukses, dia tidak pernah membiayaiku pun sedikit pun, kata orang tuanya. Apa kata Nabi? Seluruh harta anaknya juga milik orang tuanya. Ya, mantap ini kajian ini. Jadi nanti kalau ada kereta baru parkir di rumah anak bapak, aku ingin ini, angkat masuk ke rumah. Uang yang di kantong anakmu adalah uangmu juga. Ayo periksa uangnya, kan? Sini. Karena harta anak, harta bapak. Masya Allah. Jadi tidak ada hukum mencuri dalam proses tersebut, karena hak orang tua masih melekat, apalagi dia anak laki. Jadi ini kita terkadang salah menafsirkan.
Kita anggap sudah bisa itu bapak itu nggak ada yang membiayai kita lagi, tidak ada lagi tanggungannya, maka sudahlah nggak usah perlu lagi diberikan apa-apa. Oh salah bapak ibu. Tetap sebagai anak kewajiban kita harus juga mencukupi kebutuhan orang tua kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan musibah kalau tidak ada nikmatnya Bapak Ibu. Siti Aminah yang mengandung Nabi itu dengan hilangnya ayahnya Abdullah, itu kan sebenarnya musibah Bapak Ibu, betul? Tapi ini Allah berikan nikmat. Salah satu di antaranya ketika dia mengandung baginda Nabi, tidak banyak pinta-pinta sekarang seperti apa yang sering kita dengar, ngidam. Bang, adik, ingat nggak bang waktu kita dulu? Ini rumahnya di Babu Salam Pak. Ada nasi goreng haji di Kenopan sana yang enak aku rasakan. Karena pula mengidam ini, diengkol suaminya lah kereta Astrea itu kan, yang pajaknya mati, spion tak ada, lampu redup-redup, rubak gerubuk, masuk dulu ke bengkel, disemprot lagi, olinya rupanya koking, disetel itu sampai simpang marbo bocor pula. Ya Allah, demi istri, karena ngidam untuk membelikan nasi goreng wahaji di Kenopan. Sampailah dia hujan badai, tsunami, puting beliung, sampailah dia ke Kenopan. Di posannya langsung bungkus nasi goreng wahaji. 1,5 jam dia sampai sana Pak. Balik lagi dia sampai dia ke Babu Salam 1,5 jam. 3. Inilah dek nasi goreng wahaji itu, makanlah dek. Abang sudah bersusah payah mencarinya tadi. Apa kata istrinya? Makan abang lah. Aku mau nengok abang makan nasi goreng yang hidangku. Masya Allah. Untung suaminya sabar. Kalau tidak sabar, Allahu Akbar, mungkin maulah kembali Astrea apa tadi dibuat ayahnya, ya kan? Itulah dia. Tapi Siti Aminah tak merasakan itu. Terus saja sampailah melahirkan. Jam berapa Bu? Sudah jam berapa ini? Jam berapa tadi kita mulai, Ustaz? Ini tengah 10. Iya, 5 menit lagi lah ya. Jauh kami pulangnya Pak. Baru lahir ya, baru lahir 9 bulan. Ini lengkap terus ya Pak Bu. Lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang Arab, kalau dia sudah lahir kan disusui, itu mencari ibu susuan. Ya anak-anak sekalian, siapa nama ibu susu Nabi? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini baru lahir. Siti Khadijah. Tunggu, pikirkan dulu ya. Pikirkan dengan baik. Karena dalam prinsipnya Islam menyuruh kita untuk menyusui 2 tahun. Dicarilah ibu susu yang terbaik secara akhlak, secara kehidupannya. Maka dihunjuklah ibu-ibu dari Bani Sa'ad pada saat itu. Ibu-ibu dari Bani Sa'ad. Ibu-ibu Bani Sa'ad ini kehidupannya miskin Pak.
Jadi untuk mencari kehidupan itu banyak bercocok tanam, berladang, sehingga kesibukan itu meminimalisir waktu luang untuk menggosip. Ibu kan menggosip karena ada waktu luang kan Bu? Apalagi bahasanya oh iya. Nah itu dia, itu aja oh iya. Ibu, tadi aku nampak ibu itu pakai gelang baru. Oh iya. Nah dari situ aja Bu. Oh iya. Gelangnya baru dibeli. Oh iya. Nah, itu aja. Terakhir, itu begini. Akhirnya mengunjing orang. Apalagi saat sekarang ini banyak kita yang tidak memperdulikan pentingnya menyusui anak. Dipakainya susu formula. Kata Nabi, barang siapa yang makan daging 3 kali berturut-turut, maka bisa menjadikan watak binatang itu ke kita berturut-turut. Nah itu dia. Nah, ibu itu ketawa itu maaf 3 kali, udah 2 kali ya Bu ya. Nah, jadi susu formula itu kan ada omega, ada SGM, ada apa lagi Bu? Silky, Chilmil, Denkau, ya kan? Itu kan dari hasil perahan susu, sapi dan lain sebagainya. Makanya jangan heran Pak, tabiat anak kita jadi gaya kerbau-kerbauan. Nah, jangan main handphone saja. Mulai kan? Itu dia nak. Agak gaya itu kan? Gaya gitu dia. Apalagi kayak kambing nanti. Masya Allah. Saya tidak menyalahkan ya Bu ya, mana tahu mungkin ada memang dalam segi medis itu tidak bisa keluar, Masya Allah. Tapi di zaman Arab dulu orang mencari ibu susuan. Terpilihlah ibu susunya siapa namanya nak? Halimatus Sa'diyah. Takbir. Halimatus Sa'diyah ini Bu orang miskin. Dia berharap menyusui itu dapat uang banyak. Ini saya mau berikan. Ternyata konsep kalau mau ikhlas tidak harus didahului dengan rasa ikhlas juga. Ini dia. Jadi Halimatus Sa'diyah itu air maaf ya Bu, Pak, air susunya sudah kering karena dia kelaparan, jarang makan. Sapi betinanya, onta betinanya tidak lagi mengeluarkan susu. Keledainya sudah rapuh, tidak lagi kuat. Tapi karena dia berniat ingin mencari peruntungan, mengambil upahan menyusui, karena kekurangan dalam kehidupannya dia ikut. Jadi dari Bani Sa'ad sudah berkumpul orang di Makkah, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah ini terlambat dia posisinya Bu. Awal mulanya orang itu seluruhnya mau menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tapi tahu mereka Nabi Muhammad yatim, mundur. Tidak ada. Semua mengambil yang bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Halimatus Sa'diyah baru nyampe. Dilihatnya inilah yang tinggal. Ketika mau diambil datang Aminah. Ini kenapa tidak ada yang mengambilnya? Yatim. Pulanglah Halimatus Sa'diyah sama suaminya. Di perjalanan Halimatus Sa'diyah ngomong sama suaminya, Bang, kasihan kali lah tadi ada anak tadi di situ Bang. Kenapa rupanya? Karena yatim tidak ada. Kasihan lagi kita, kata suaminya. Tigi kosong pulang jong kita ini.
Tidak ada yang dapat kita. Jadi semana bang, ambil saja lah. Walaupun sedikit, kata suaminya. Balik lagi bu, balik lagi. Berarti satu di sini yang dapat kita simpulkan, awal mulanya Halimatus Sa'diyah tidak mau. Tidak mau. Begitu dia datang kembali, dipeluknya baginda Nabi, terasa Bapak Ibu, air susunya deras sekali. Deras sekali. Nah, deras sekali. Ternyata dilihat ontanya yang kering tadi menggelembung susunya. Keledainya yang lemah makin kuat jalannya. Masya Allah. Itulah kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Pak. Lanjut. Takbir. Allahu Akbar. Oh, di situ minumnya. Di sini kita dulu sebentar Pak ya. Haus juga kurasa. Masya Allah. Izin Pak. Duduk sebentar ya Pak Bu. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan. Muhammad. Siapa yang memberi nama Muhammad? Siapa yang memberi nama Muhammad? Siapa namanya? Abu? Iya. Hebatnya Bapak Ibu sekalian, secara historis ke belakang kita berbicara, sebelum Nabi Muhammad diberi Nabi Muhammad namanya, yang ketika lahir dibawa oleh atuknya di hadapan Ka'bah diberi nama Muhammad. Orang bertanya, kenapa disebut dia dengan Nabi Muhammad? Karena dari Adam sebelumnya itu belum ada yang namanya Muhammad. Kata atuknya itu, aku ingin cucuku ini mulia di dunia, mulia di akhirat. Itulah Bapak Ibu pendalaman karakter yang pertama. Dalam agama kita disuruh untuk membuat nama yang baik kepada anak. Kalau bisa Bapak Ibu, nama anak itu ada unsur harapan dan doa. Ini nanti namanya Abdullah. Kerjaannya ngawang kambing, dipanggil bandot. Itu nggak cocok tuh ya Pak. Doa. Kenapa penting? Di zaman Nabi ada anak ditumbuknya kepala ayahnya ke depan, dilaporkan kepada Nabi. Pada saat itu zamannya Umar Ibnu Khattab, maaf saya ralat, di zaman Umar Ibnu Khattab melapor seorang ayah, katanya ditumbuk anaknya kepalanya. Panggil anaknya. Dipanggil anaknya, kenapa kau tumbuk ayahmu? Nah, ini bukan berarti anak kita disuruh menumbuk kepala ayah kita ya. Katanya sebenarnya apa Bu? Oh, Ibu kenapa kena tumbuk? Ada di sini Bu. Ini tidak titipan panitia Bu ya. Ditumbuknya Bu, pelan-pelan katanya. Pindah hidungnya ke mata. Bongkaknya Bu, ditumbuk anaknya. Datang Umar, ditanya Umar, kenapa kau tumbuk ayahmu?
Katanya begini, kata anaknya, maaf Umar Khalifah, sebenarnya apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Datang Umar, yang pertama membuat nama yang baik kepada anaknya. Siapa namamu? Rupanya kata Umar, namanya Ju'al. Ju'al itu mumbang kelapa yang busuk pula. Ya berarti ya pasti itu namanya Ju'al. Ju'al yang busuk lah pula, ya kan? Apa enggak menjadi doa? Jadi nama-nama yang bagus. Ramadan, ya kan Bu? Rohnya itu rahmat, mimnya mahfirah, dotnya duyufullah, alifnya itskum minan nar, terbebas dari api neraka, nunnya nikmat, Ramadana pembakar dosa-dosa. Indra Ramadana, indra itu alat, Ramadana pembakar, berarti alat pembakar. Apa itu? Mancis, bisa korek api. Ada mancis Bapak? Iya, dulu Pak saya merokok juga seperti Bapak. Wow, badan sispek luar biasa lah ya kan. Sejak berhenti merokok banyak makan Pak. Jam 10 sate padang, jam 10.30 kebab, jam 11 lontong malam. Terakhir jadi begini lah Pak, kan? Tapi pada prinsipnya saya pernah juga menjadi kurus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Siapa tadi namanya? Anakku yang pangsan ini? Nama anaknya? Nama ibu susuannya? Siapa Bu? Halimatus Sa'diyah. Jadi pulanglah Halimatus Sa'diyah ini, kambingnya pun Bu segar bukan. Terus ditanya oleh yang lainnya, itulah kan, kenapa bisa begitu? Kata Halimatus Sa'diyah, berkat aku menyusui Muhammad. Ingat Pak, awal mulanya dia tidak mau. Maka sebenarnya Bapak untuk mencapai level ikhlas, tidak masalah itu Pak, dimulai dengan ngupload kebaikan. Ini kadang-kadang ya kan, ibu mau puasa nih besok, foto menu sahur Senin Sunnah, Masya Allah. Ini kadang-kadang ibu ini pula jam 4 subuh dibanguninnya anaknya, nak rekam dulu mama lagi tahajud. Nanti bilang, nak, Masya Allah mamaku tahajud, ya Allah. Direkamnya mama anak, dia pun sudah begini-gininya Pak, anak nampaknya lagi. Nak nanti bilang Masya Allah mama tahajud. Kalaulah ini salah Bapak Ibu, tapi ketika ada orang yang melihatnya tergerak hatinya untuk melakukan itu, maka itulah yang menutup ria itu tadi. Oh, habis ini mulailah ini. Ada juga yang buat story mendengar tausiah Ustadz Ramadana. Ya kan Bu, udah dapat Bu? Belum? Belum. Ya. Nah, kadang-kadang ria sama ikhlas setipis kulit bawang gitu Bu. Ustazah, Masya Allah Ustazah, ya kan? Ini dari Ustazah. Wah iya, menara Masjid Babul Salam nih aku yang nyumbang. Aja, ya kan? Speaker yang tampil Ustaz tuh aku yang bayar. Itu kan demi ibadah. Mulai lari ya kan Pak? Mulai ria. Ada lagi di atasnya itu, dia tidak ria, tapi dia ingin dipuji. Ibu Hajah, tadi ada jamaah mengatakan ceramah Ustadz tadi amplopnya dari Ustazah.
Masya Allah Ustazah. Masa bilang gitu? Kan gitu kan Bu? Masa bilang gitu? Tapi ujung-ujungnya bilang gini Bu. Waktu ibu-ibu tadi bilang, orang rame nggak? Ini masalah. Ya kan? Enggak seperti itu juga. Ada juga dalam kehidupan ini ujub Pak, ujub. Ujub itu dia tidak ria. Dia tidak sum'ah, tidak ingin dipuji orang. Tapi dia bilang begini, semenjak aku jadi ketua Najr Masjid nih, banyak jamaah. Mana mama dek? Kok hebat ya masjid ini sejak aku jadi kepala ke badan kenajirannya. Ayo, ujub tuh. Oh, ujub. Jadi imam dia, kalau aku jadi imam, banyak jamaahnya, kok bisa ya? Ujub. Apa Bu? Ujub. Ria dia lewat, sum'ah dia lewat, tapi ujub dia tidak lewat. Ada lagi dia tidak ria, dia tidak sum'ah, dia tidak ujub. Pak Wahab, apa masalah dengan kenajiran Pak? Kenapa? Tak pernah lagi nama Bapak tertulis di sumbangan itu. Yang tertulis hamba Allah 2 juta, hamba Allah 1,5, hamba Allah 500.000. Hamba Allah itulah namaku, kata Pak Wahab. Selesai. Nah itu dia tidak ria, tidak sum'ah, tidak ujub. Nah, di atas itu lagi, itulah namaku. Jangan kau main-main. Tulis ku tengok berapa hamba Allah sudah di situ. Seperti itu. Itu di dalam hidup dan kehidupan itu. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. 2 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam asuhan ibu susunya, maka ia pinta untuk menambah 2 tahun lagi. Jadi berapa Bu? 4 tahun. Nah masa 4 tahun itulah Bu terjadi kisah. Nampak teman-temannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diambil oleh orang. Itulah malaikat Jibril. Dibelah dadanya, keluarkan jantungnya. Jadi ada salah satu yang tren sekarang, penelitian dokter, ternyata penyakit jantung itu Pak 20% dari makanan, 80-nya itu dari perasaan. Kata malaikat, inilah jantung, inilah yang menjadi tempatnya setan. Jadi dibersihkan. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah 4 tahun, ini kalau saya ceramah Bapak Ibu sampai umur 25, ini udah jam berapa ini kan Pak? Ini baru masih umur 4 tahun. Tapi kata panitia pula tadi, supaya Bapak Ustaz bisa menyampaikan tausiahnya panjang lebar. Aku udah gawat nih, panjang lebar ini kan. Baru 4 tahun umur Nabi ini. Tak kuat juga aku berdiri ini kan, 4 tahun sampai menikah, sampai terima wahyu, sampai meninggal dunia 63 tahun, baru 4 tahun Pak. Jadi sampai mana nanti? Sampai buat saya. Nah itulah dia. Nah ini anak siapa lagi lewat? Ini anak siapa lagi? Ya, Masya Allah. Bapak takbir, Allahu Akbar. Baik Bapak. Nah, kesini saya sedikit ya Bu. Jelang 4 tahun itu, karena terlihat peristiwa Jibril membelah dada Nabi, mengeluarkan jantungnya, maka ibu susunya mengembalikannya ke Aminah.
Aminah itu Bapak Ibu dari usia 4, 5 dikembalikan 5 ke 6 meninggal pula lah Siti Aminah. Menurut sebuah riwayat Ummu Aiman yang mengasuh Rasul pada saat itu hanya diam. Makanya Bapak Ibu sekalian, di takziah ini kadang-kadang kan sebenarnya ibu itu sudah pala tenang hatinya. Datang kita pula pagi-pagi, menangis lagi dia kan, begitu kan? Itu perwiritan malam Kamis, masuk perwiritan malam Sabtu, menangis lagi, pangsal lagi begitu kan? Jadi sebenarnya takziah itu diam saja lah kita Pak. Nabi Muhammad waktu itu diam kan? Karena diam itu membuat kita konsentrasi. Makanya pas pampres itu diam-diam Pak. Mana ada golak-golak pas pampres ya kan? Tuh golak-golak bahaya lah kita nanti. Nah diam saja. Jadi Nabi Muhammad begitu meresapi. Sejak itu diasuh. Ini langkah-langkah aja Pak ya. Diasuhlah dia kembali kepada atuknya. 2 tahun dari situ meninggal pula lah atuknya. Lalu diserahkanlah dia kepada pamannya, yaitu yaitu Abu Thalib. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat pengasuhan Abu Thalib, umur Nabi ketika itu lengkap saja memasuki 8 ke 14. Dia sudah ada keinginan untuk berdagang. Dia disuruhlah pamannya itu mencarikan orang yang punya kambing untuk ia dagangkan. Untuk digembala, bukan didagangkan, digembalai. Nah, kenapa gembala kambing? Karena kambing ini kalau dalam segi kebinatangannya Bapak Ibu, segala sesuatu yang banyak buruknya ada di kambing Bapak Ibu. Kambing itu kok diikat di sini Bapak Ibu, dikasih makan, itu pun disorong-sorongnya itu nanti Bu. Tumbang ini nanti bisa ya kata Bu, kambing. Jadi kebanyakan Rasul-Rasul itu, Nabi itu kerjaannya mengembala kambing. Cuman disitulah banyak godaannya Bapak Ibu. Kata temannya, Muhammad, ya jalan-jalanlah kita dulu pergi ke, istilahnya kalau sekarang diskotik lah itu Bapak Ibu. Apa? Diskotik. Kenapa? Ada di sana penari-penari. Oh gitu. Ini sifat lahiriah seorang Rasul manusia. Kata Rasul, mau rupanya kau mengembala kambingku ini, aku pergi katanya ke Mekah sana. Awal mulanya Nabi pergi, Pak Bu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghandalnya? Dia berikan kantuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu di perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan tari-tari tadi, Nabi Muhammad mengantuk. Nah, jadi saya tidak pernah marah kalau ada jamaah mengantuk. Udah ada spring bed empuk di kamar ya kan Bu? Ada AC, tapi susah juga tidur. Ini kadang-kadang kita pengajian duduk saja enak sih, kita tidur gitu. Jadi saya tengok ini bapak-bapak, kalau ada tidur biar saja Pak. Kita tinggalkan Bapak itu nanti. Karena itu nikmat bagi kita yang susah dan tidak bisa dinilai harganya dengan uang. Salah satunya adalah tidur. Nah, tidur nih anak-anaknya. Begitulah proses kehidupan anak-anak. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun kadang-kadang ya begitu juga, pengajian kan ngantuk. Besoknya ditanya teman Nabi Muhammad, gimana Muhammad? Mantap nggak?
apa yang mantap? Tertidur aku katanya. Kalau begitu, ku jagakan lagi kambing kau, pergi lagi kau. Cocok, kata mama. Ini bahasa saya Pak ya. Pergilah Nabi Muhammad. Di perjalanan ngantuk lagi. Dikasih Tuhan. Tidur lagi dia. Tidur. Ditanya, cemana? Keren. Wah, yang mantapan tadi penarinya, gimana banyak penarinya? Rambutnya lurus berurai mayang, matanya bersinar laksana bintang, hidungnya mancung saludang, pipinya pula bak pau dilayang, lehernya jenjang, bahunya lebar sebidang, sedikit pula mambung kudang. Hai, betisnya pula manganak pisang. Kalau dia berjalan ibaratkan semut dan angkrang. Tapi sayang, sungguh sayang, buah kabayang, wajahnya cantik tidak sembahyang, naik kaki buat bagu yang lumang. Tidak hanya yang muda, yang tua pun khusyuk memandang. Pulang kita bang, nanti dulu gaspol, mantap ini. Ini payahnya kalau ustadz kondangan bapak. Habis ceramah kondangan pakai peci, benar nih Pak Ustadz. Oke baik, selamat datang Bapak Ustadz yang sudah berada di sini. Satu tembang lagu. Kalau datang sore-sore lagunya masih pop, ya kan? Lagu Cina, lagu India. Kita heman, ya kan? Apa namilan, mana anak budanya nih? Dunia mi yadgar he. Ini korita dia bu. Terus sambungannya. Itu rambutnya merah-merah, dulu kepang juga sekarang udah merah-merah, ya kan? Nah itu dia, ada tahu dia. Masuk India, masuklah pula lagu disco. Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, maaf satu teman lagi yang apa-apa dibilangnya kan Pak. Kalau aku begitu tak kupotong tuh lagi balik aku ya kan Pak. Kadang-kadang ya berilah yang kasidah seperti yang tadi ya, murattal Quran. Ini dia. Ini anak-anak kita ini segera harus diberikan pembinaan karakter dari sekarang, ya kan Bapak Ibu. Malah ketika menyusui tadi Nabi Muhammad itu proses pengajaran di situ ada Bapak, karakternya. Jadi kalau misalnya ibu menyusui anaknya dalam keadaan stres, itu air susunya bukan jadi vitamin tapi jadi racun. Jadi nanti kalau ibu menyusui anak lagi berantem sama suami, bilang sama suami, bentar dulu ya bang ya, kususui dulu anakku ini, setelah itu baru berantem kita. Nah itu dia. Inilah kadang-kadang pengajaran kepada anak. Udah kita ayun-ayun, enak, berantem tetangga di depan rumah. Mencari berita lah dia, digendongnya anak itu pura-pura, begitu dia kan. Nah, ini sambil mendengar juga apa yang diberantamkan ini kan. Nah, jadi yang tersugesti kepada anak kita itu adalah sesuatu yang salah. Besar lagi juga demikian, banyak pertanyaan anak-anak kita ini kadang kita tidak jawab Bapak, itu menjadi persoalan.
Contoh, saya kasih tahu Bapak Ibu. Pulanglah Ibu dari belanja, dari pajak. Anak-anak ini kan biasanya suka nanya-nanya kan, Bu, betul? Nama anak ini kita buat Ngatiem. Ada sini Ngatiem. Ngatiem. Sampai dari belanja taruh ke dapur, dikeluarkanlah kacang panjang. Datang si Ngatiem, mak, opo iki? Opo itu namanya mak? Oh iki kacang panjang. Kenapa disebut kacang panjang mak? Karena bentuknya panjang. Iya pula, ya kan? Ditarik lagi keluar buncis. Mak, kenapa iki? Ini namanya apa? Namanya buncis. Kenapa disebut buncis mak? Atau tengoklah bentuknya itu nah, buncit manis, nah buncis, selewel. Terus keluar satu lagi Bapak Ibu, kacang kedelai. Mak, apa namanya ini mak? Kacang kedelai. Kenapa mak disebut kacang kedelai? Abah putus. Panjang tidak, buncit tidak. Ah beginilah ya nak, mama lagi sibuk. Kau tanyalah nanti sama guru SD-mu. Hanya ada guru SD sini. Ada bu? Ada PNS? P3 kah? Apa paruh waktu? Yang sudah dilantik ya bu ya. Habis dilantik dilantak nanti bu ya. Baik. Jadi si Ngatiem ini karena tidak puas masuklah dia SD Bapak Ibu. Datang guru SD-nya waktu itu belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Datang masih Ngatiem. Ada pertanyaan. Datang Ngatiem. Ada bu guru. Nah, apa itu Ngatiem? Agak batak ini sedikit gurunya. Kenapa? Jadi batak sih Ngatiem. Si Ngatiem tadi Jawa ya. Kenapa? Kenapa? Apa bahasa Jawa? Kenapa iki bu kacang kedelai disebut kacang kedelai? Apa? Tidak ada lagi pertanyaanmu Ngatiem. Begini Ngatiem. Sebenarnya ibu bukan tidak mau menjawab Ngatiem. Tapi ibu lagi sibuk. Ada bos mau cair. Jadi nanti kau belajar bagus-bagus Ngatiem. Tanya nanti sama gurumu, kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai nanti di SMP. Ya Ngatiem belajar bagus-bagus. Ibu ada pula ini mau perhatikan paruh waktu. Kawan ibu ini mau makan bakso ibu dulu ya. 6 tahun lah si Ngatiem perkara kacang kedelai Bapak Ibu. Masuk lagi SMP, dapatnya pula negeri karena zonasi. Belajarlah tentang biji-bijian. Datang gurunya Batak juga guru ini. Kalau di sini Sunda ya bu ya, kebanyakan ya. Kalau Sunda gimana itu nadanya? Engging. Oh itu gimana kalau Sunda pak? Naon procession, itu bahasa Inggris bu ya. Hari ini kita belajar biji-bijian. Ada biji keping 2, ada monokotil, ada dikotil. Ini baru lulus P3 kan ini kan? Tapi belum dilantik. Ada guru di sini, izin ya bu. Karena saya guru-guru juga saya bu ya. Ada pertanyaan? Ada bu guru, kata si Ngatiem. Apa itu pertanyaannya Ngatiem? Kenapa bu guru kacang kedelai disebut kacang kedelai? Gak ada ini di pelajaran ini. Kacau kita. Guru ini kan jago ilmunya. Datanglah gurunya ini. Oh Ngatiem. Sebenarnya pertanyaanmu bagus Ngatiem. Cuman saja ibu ingin memberikan kamu ruang yang baik untuk terus belajar. Kau tanyalah sama guru SMA-mu nanti, katanya. Masya Allah.
6 tahun tambah 3 tahun perkara kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai. Ini bapak ini kayaknya tahu jawabannya ini. Gini bapak, iya. Ya, udah sekarang mulai Bu ya, ketik bintang 8808 pagar, kirim jawabannya ya Bu ya. Kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai? Hati-hati. Masuklah si Ngatiam ini ke SMA Bu. Belum lagi menjelaskan gurunya, sudah ditanyanya. Pada tanyaan ibu guru, apa? Siapa nama? Nama saya Ngatiam Bu Guru. Apa pertanyaanmu? Kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai? Datang gurunya Pak Bu. Ibu ada sedikit rapat ini tentang apa? Ibu mengikuti PPG tahap 1 untuk sertifikasi, jadi agak sibuk sedikit. Nanti kau Ngatiam masuk ke fakultas biji-bijian, kuliah kau. Nah, tambah 3 tahun lagi Pak. Perkara kacang kedelai 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah 3 tahun. Berapa tahun Pak? Berapa? 12 tahun Pak. Pertanyaan, kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai? Nah ini dia. Ini dia karakter ini. Membangun karakter ini. Pertanyaan yang begitu saja kita tidak bisa jawabkan kepada anak kita. Dia terus mencari jati dirinya. Baru persoalan kacang kedelai, kenapa disebut kacang kedelai? Belum lagi mumbang kelapa lagi nanti. Kenapa disebut sawit? Kenapa disebut padi dan lain sebagainya? 12 tahun ya Pak ya? 12 tahun tadi si Ngatiam mencari jawaban kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai. Takbir! Halo yo, takbir! Takbir! Ya. Masuklah si Ngatiam ini kuliah Pak. Kuliah. Di kuliah itu ditanyanya dosennya, kenapa kacang kedelai disebut dengan kacang kedelai Pak dosen? Ya, apa bahasa jawabnya? Kebetulan selain saya mengajar ya Pak ya, dosen di Universitas Royal Asahan, dan kalau di Labuan Batu Utara itu anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan anak usia 0 sampai 18 tahun yang viral sekarang, 4 orang termasuk orang tua kandungnya yang pelecehan seksual itu yang ditangkap di Polres Labuan Batu, itu kan awalnya dari Polsek Kuala Lumpur. Kita itu sebagai pendampingan kepada anaknya. Miris sekali kita Bapak Ibu melihat kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di Kabupaten Labuan Batu Utara. Mungkin tidak terlihat Bapak Ibu, mungkin dia tersirat, tapi harapan kami, kita semua tolonglah Bapak Ibu, jaga anak-anak kita. Kembali kepada persoalan kacang kedelai. Ternyata 4 tahun setengah dia kuliah di Fakultas Biji-bijian tidak menemukan kenapa kacang kedelai disebut dengan kacang kedelai. Pak Abdul Wahab menyediakan 50.000 bagi yang bisa menjawab. Ada yang bisa? Angkat kaki Bu. Ada yang bisa kenapa kacang kedelai disebut dengan kacang kedelai? Ini yang tidak terjawab saat sekarang ini kadang-kadang. Makanya regenerasi kita untuk menciptakan yang berakhlak, berkarakter mulia, mereka sudah diberi tantangan 3F Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang. F yang pertama itu fun, artinya hiburan.
Anak-anak kita sekarang ini yang tidur, mau yang melek sekarang sedikit-sedikit sedikit-sedikit HP. Pagi Mobile Legend, siang Mobile Legend, malam Mobile Legend. Bapak judol, ibu pinjol, anak gemol. Ya udah pas lah itu. Ada apa bu? Apa kata ibu? Modal itu apa itu? Modal itu apa? Hah? Bapak judol, mama pinjol, anak mudol. Hah? Modal. Modal itu proses terjadinya pengeluaran ampas-ampas ya bu ya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Hiburan. Ini anak kita ini sedikit-sedikit HP. Malah dia lebih pintar daripada kita. Dia rasa mungkin segala sesuatunya dunianya adalah handphone. Yang kedua, food, makanan. Anak-anak sekarang sudah itu jarang ketahui lepat, rengginang, akar kelapa, sagon, kue cucur, apalagi bu? Akar kelapa, sagon, kue cucur. Ini tanya sama anak lepat-lepat, nggak ada tahu mereka. Yang tahu mereka apa? Burger 100. Abu, kebab. Ban itu di apa bu? Kebab. Apa bu? Hah? Sebelah. Nah kesini saya pak. Apa itu bu? Apa? Dimsum. Dimsum petayan. Petai. Apa lagi? Nah itu bu pak. Akar kelapa tahu nggak? Nggak tahu. Sagon? Nggak tahu. Apa lagi yang tahu? Ongol-ongol. Modal. Pinjol, gemong, sagon, opium, sebelah, burger, yang FYP di Eknopan, donat, ya apa? Ayah, YKS. Ibu dapat 1 buah speaker, maaf bu. Donat tahu, masya Allah. Ini pak ibu sekarang regenerasi kita sudah tidak mengenal lagi kolang kaling tahu, masya Allah ya. Pisang yang viral sekarang itu, pisang goreng viral. Selain piscok, keripik, sanjay tahu? Oh nggak tahu. Nah ini pak bu. Nah yang terjadi saat sekarang ini bahwa mereka sudah tidak mengenal makanan-makanan tradisional kita lagi. Lapis tahu? Tahu. Mereka masuk kepada seblak, bakso urat. Entah apa lagi itu sebelah itu pakai level itu pak, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai level tahap berapa? Anak yang itu tadi sampai level berapa nak? Sampai level berapa? Yang tahannya kita tes. Jangankan makanan lagu pun tak tahu orang ini. Adam Idris. Salah tepuk tangan. Ada bapaknya di sini? Mama? Nggak ada ya, nggak tahu. Ini tahu ada mereka ya.
Salatullah Al-Qari'ah Amma yatasa'alun. Kalau laki-lakinya mana? Calon imamnya tepar Bapak Ibu. Ini penting. Kadang-kadang kalau Pak Wahab tidak datang ke masjid, siapa jadi imam? Bapak ini undangan, Bapak ini sakit. Para jamaah sekalian, karena ini hari Jumat, khotibnya tak datang, imamnya pun tak datang, maka Jumat hari ini kita bubarkan. Kan nggak judul gitu kan Pak? Para jamaah sekalian, berhubung imamnya tidak datang, yang bisa menjadi imam, tunjuk tanganlah pemuda dari belakang sana, belakang sana. Dulu sekolah di mana nak? Al-Jami'atul Yutubiyah. Oh mak dari YouTube rupanya. Bisa jadi imam? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya cakep. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cakep. Ibu di belakang, Masya Allah, calon menantu ya Allah, ya kan? Udah mantap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Masya Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dia? Ibu pun, ya Allah, calon menantuku. Amin. Tapi dari jamaah itu dia mau masuk ayat baru dia berpikir. Amat. Qul ya ayyuhal kafirun. Cakep. La a'budu ma ta'budun. Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lupa dia. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia cari ujungnya di mana? Ujungnya di mana kan? Mau buka HP nggak mungkin kan? Wala ana abidum ma abadtum. Lakum dinukum waladdallin. Jamaah serentak. Amin. Nenek-nenek di belakang nyeletuk, model baru kayaknya. Model baru. Masya Allah ya. Ini bapak-bapak, jangan ketawa-ketawa Pak. Kalah kita sekarang dengan anak-anak kita ini kan. Orang itu udah Iqra 5, Iqra 6. Coba ibu sekalian, untuk ngetes membangun karakter, coba tes bapaknya. Oh bang, besok maghrib jadi imam dulu abang ya. Anak Iqra 5 sama Iqra 6. Dibantai bapak tuh lah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bisa, kata anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sampai waladdallin. Anaknya Iqra 5 sama Iqra 6. Bapak bisa, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Oh itulah dibuat bapak. Inna a'tainakal kautsar. Dia lupa. Inna a'tainakal
barusan? Fasholli li rabbika wanhar. Bapak itu lupa juga. Ingatlah dia dari gang Babu Salam tadi ada bendera kuning atau cocok ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya pun nggak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tadi namanya apa, Bu? Bodol. Itu bodol mawon, masya Allah ya Bu. Yang berikutnya yang membuat regenerasi kita, generasi kadang lemah dari akhlaknya, fashion. Fashion. Tengok ini ya, semua pakai fashion. Memang dalam hidup dan kehidupan ini secara sosial kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan kita manusia yang ingin dinilai oleh orang lain. Fashion, bagaimana dia bergaya, hanya saja fashion ini saat sekarang ini meniru sesuatu yang tidak baik. Contoh, memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Jadi bagaimana nilai-nilai akhlak itu bisa kita wujudkan kalau penampilan kita tidak menggambarkan sesuatu yang memang menjadi karakter mulia seorang muslimah. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kita menilai subjektivitas kehidupan ini hanya berdasarkan niat lurus saja. Tapi kadang-kadang kita tidak mengindahkan sesuatu yang menjadi niat itu, ada hal-hal yang menyertainya. Salah satunya diantaranya adalah bagaimana seorang muslim menggunakan atau berpakaian selayaknya seorang muslimah. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang terjerumus ke dalam hal-hal. Saya sedikit ungkap di persoalan kita di Labuan Batu Utara itu. Ranking pertama Pak, kejahatan yang terjadi itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual Pak Bu. Kenapa? Karena itu bisa lahir dari pandangan, di mana pandangan itu mungkin memicu hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya harapan kita bersama, tolong Bapak Ibu jaga anak-anak kita, masukkan dia ke tempat yang baik untuk bisa dia mengedepankan akhlaknya menjadi lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustaz jam berapa? Jam 11. Pada akhirnya menutup jumpa suara kita di pertemuan kali ini, tausiah singkat kita, maka membangun karakter mulia dalam membentuk generasi yang berakhlak itu kita kembalikan kepada sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq. Wujud dari segala sesuatu yang berproses sedemikian rupa tadi akan melahirkan nilai-nilai kejujuran di dalam diri kita sebagai generasi muslim. Jujur untuk mengatakan sesuatu yang memang seharusnya dikatakan berdasarkan syariat ajaran agama Islam. Kemudian ada siddiq, ada amanah yang dapat dipercaya. Hidup ini Bapak Ibu dipegang adalah ucapannya, kepercayaannya. Lidah ini memang tidak bertulang. Dia diapit oleh 2 gigi dengan ditambah 2 pipi, tapi kalau dia keluar itu bisa menyakiti hati. Keluarnya menyakiti hati, terbawa sampai mati. Lakon yurjani jahil saib burun wala burun liman jarohal lisan. Jikalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Siddiq, amanah, fatonah, cerdas. Ya, kecerdasan itu memang bagi anak itu didominasi oleh mama. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti Bapak tidak memiliki peran, tapi kecerdasan itu lahirnya banyak dominasinya oleh seorang mama. Malah kesuksesan seorang anak setelah diteliti oleh penelitian luar, itu semakin dia membahagiakan ibunya,
maka jalan tangga kesuksesan itu akan semakin luar biasa mudah didapatnya. Yang terakhir sidik, amanah, fatonah, tabligh, menyampaikan. Rasulullah SAW sudah diberikan dua pusaka. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Kita berpegang kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan Jibril kepada malaikat Jibril. Wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, yang ajarannya rahmat bagi sekalian alam. Kemudian hadis wa udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au syai'ah, yang ianya apa-apa yang disifatkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan atau diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keseluruhannya itu akan membentengi sebagaimana firman Allah yang dibacakan oleh Qori tadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidak ada diciptakan lagi rasul. Memang sebelumnya ada rasul-rasul yang lain, supaya apa? Ala aqabikum, agar kamu aqabikum. Aqabikum itu artinya aqo itu tumit, Bu. Tumit. Dalam firman itu artinya supaya kita tidak melihat tumit, maksudnya menjadi murtad orangnya. Jadi saya kira di dalam penyampaian tausiah saya ini cukup ya Pak Bu. Luar biasa sekali, terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Mudah-mudahan dapat menjadi suluh penerang bagi kita semua yang berhadir dalam kesempatan ini. Hilangkanlah sifat menggantang asap mungkir langit, karena dapat menyebabkan patah dahan tempat bergantung, hancurnya bumi tempat berpijak, lautan kering pantai menangis, kemanalah pula ikan membawa diri, tiada ada berada, manalah pula tempua bersarang rendah. Ilal liqa' ma'assalamah, billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim.